Pernah kepikiran nggak sih gimana sebuah struktur kekuasaan yang udah mengakar kuat bisa dibongkar dan dibangun ulang dari nol tanpa pertumpahan darah besar-besaran di ibu kota? Nah, selamat datang di sesi bedah sejarah kita. Hari ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang lumayan epik. Kita akan membedah secara klinis dan objektif gimana sih sebenarnya mekanika politik yang dipakai buat memindahkan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto antara tahun 1965 sampai 1970. Langsung aja, kita mulai. Kalau kalian lihat agenda ini, anggap aja kayak dokumen sejarah yang lagi kita bedah bareng-bareng. Kita bakal lewatin 6 poin utama, mulai dari titik balik kekuasaan, transisi simbol menjadi struktur, isolasi psikologis, peran media, sampai ke gimana narasi sejarah itu ditulis ulang. Dan terakhir soal warisan dan ingatan kolektif. Oke, kita masuk ke bagian pertama, titik balik kekuasaan nasional. Atau lebih tepatnya, momen kekosongan kekuasaan di tahun 1965. Coba perhatikan alur waktu yang satu ini deh. Rentetan peristiwanya benar-benar cepat dan krusial. Oktober 1965, negara lagi kacau balau. Ada kekosongan kekuasaan setelah tragedi berdarah tersebut. Di tengah chaos ini, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando strategis. Terus, puncaknya ada di Maret 1966 dengan terbitnya Super Semar. Surat perintah ini tuh ibarat kunci, ngasih legitimasi hukum yang kuat banget buat Soeharto untuk memulihkan keamanan. Sampai akhirnya di tahun 1967, keluarlah TAP MPRS nomor 33 yang secara resmi mencabut kekuasaan Soekarno. Ini momen di mana transisi de facto berubah total menjadi de jure. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, ini menarik banget, transisi simbol menjadi struktur. Yang bikin bedah sejarah kita makin menarik adalah melihat kontras yang sangat tajam dari kedua tokoh ini. Gini, Soekarno itu kan simbol revolusi ya, beliau karismatik banget, sangat ideologis, dan orator yang luar biasa. Tapi sayangnya, di masa krisis, kekuatan simbolis aja nggak cukup kalau nggak ditopang struktur yang solid. Nah, di sisi sebaliknya, Soeharto punya pendekatan yang sama sekali nggak main di area simbolis atau emosional. Dia murni membangun struktur birokrasi dan militer yang absolut dan teknokratis. Kenapa? Karena dia tahu persis masyarakat saat itu lagi butuh satu hal aja, stabilitas nasional. Masuk ke bagian ketiga, isolasi psikologis sang proklamator, alias strategi pengurungan. Nah, ini krusial banget buat dipahami. Orde Baru tuh sadar, figur besar kayak Bung Karno itu magis. Kalau dihadapi dengan kekerasan fisik, loyalisnya bisa ngamuk dan bikin negara pecah. Makanya, dipakai taktik yang namanya penyingkiran senyap atau silent removal. Ini semacam pembunuhan karakter politik yang sistematis banget. Gak ada kekerasan bersenjata, tapi akses sosialnya dibatasi ketat, diisolasi secara psikologis, dan panggung publiknya dicabut pelan-pelan. Coba resapi kutipan ini. Ditaklukkan bukan oleh senjata, tetapi oleh sunyi. Ini benar-benar ngegambarin masa tahanan rumah Bung Karno di Wisma Yaso mulai tahun 1967. Bayangin, tokoh yang biasanya menggerakkan jutaan rakyat, tiba-tiba dikurung dalam semacam sangkar emas. Fisiknya nggak dilukai, tapi dia dipisahkan sepenuhnya dari sejarah yang kebetulan lagi ditulis ulang di luar tembok rumahnya. Sunyi ternyata bisa jadi senjata politik yang luar biasa tajam. Lanjut ke bagian keempat, media sebagai alat legitimasi. Kita lihat gimana caranya mengendalikan obrolan satu negara. Di sini kita bisa membedah 3 langkah taktis yang dipakai. Pertama, pengawasan ketat. Semua komunikasi dijaga. Kedua, kampanye delegitimasi yang pelan-pelan menempatkan Soekarno sebagai bagian dari masa lalu yang kelam. Dan ketiga, isolasi politik yang total. Tujuan dari ketiga langkah ini cuma satu. Memastikan beliau nggak bisa lagi pakai orasi magisnya buat menggerakkan massa. Koneksinya diputus. Perhatikan taktik-taktik spesifik ini. Surat kabar pro Soekarno disensor habis, akses buat jurnalis diblokir. Dan yang paling menarik secara psikologis, ruang publik dibanjiri bahasa baru. Jargon-jargon revolusi yang meledak-ledak langsung diganti sama istilah-istilah rezim baru yang lebih kalem tapi tegas, kayak stabilitas nasional dan pembangunan. Ini benar-benar merekayasa ulang lanskap media kita saat itu. Hal ini membawa kita ke bagian kelima, menulis ulang narasi sejarah demi melembagakan era yang baru. Dengan menyandingkan dua narasi ini secara bersebelahan, kelihatan banget kan gimana cara sebuah rezim menjustifikasi keberadaannya. Mereka membangun legitimasi dengan memosisikan Soeharto sebagai sosok penyelamat yang tenang. Sementara di saat yang sama, mereka harus memosisikan sang pendahulu sebagai pemimpin yang ambigu, yang seolah-olah membiarkan kekacauan tumbuh subur. Ini strategi narasi yang luar biasa efektif. Dan cara mereka menanamkan narasi ini tuh sangat institusional. Buku sejarah di sekolah ditulis ulang, warisan anti-kolonial Soekarno dikecilkan perannya, dan kalian pasti tahu tradisi ini. Tayangan wajib film propaganda setiap tahun.
Lewat alat-alat inilah, ada satu generasi penuh yang tumbuh dengan satu versi sejarah tunggal yang direstui negara, di mana peran raksasa sang arsitek kemerdekaan seolah direduksi cuma jadi catatan kaki. Kita sampai di bagian terakhir, warisan dan ingatan kolektif, sebuah kisah tentang tragedi, tapi sekaligus kebangkitan. Tanggal 21 Juni 1970, ini fakta sejarah yang cukup melankolis ya. Arsitek kemerdekaan Indonesia mengembuskan nafas terakhirnya dalam kesunyian dan isolasi yang ketat. Nggak ada upacara kenegaraan kebesaran yang seharusnya beliau terima. Warisan besarnya saat itu, untuk sementara waktu, sukses dibungkam oleh negara. Inilah puncak yang tragis dari kebijakan penyingkiran senyap yang kita bahas tadi. Tapi ingat, sejarah itu tangguh. Coba lihat alur waktu terakhir ini. Setelah Orde Baru runtuh di era reformasi 1998, ada sesuatu yang berubah. Generasi baru mulai kritis, mulai mempertanyakan narasi tunggal yang selama puluhan tahun dijejalkan. Hasilnya, rehabilitasi nama dan warisan Bung Karno terjadi dengan sangat cepat. Ide-idenya, pidatonya, statusnya sebagai pahlawan nasional, semuanya kembali menemukan tempatnya. Sebagai penutup sesi bedah sejarah kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungkan. Apakah sejarah itu emang selalu jadi milik penguasa yang menang? Atau pada akhirnya, dia bakal selalu kembali pada ingatan kolektif bangsanya? Kisah transisi besar ini ngingatin kita, meskipun kekuasaan bisa nulis ulang buku teks sejarah di masa kini, mereka jarang banget bisa mengendalikan ingatan kita untuk selamanya. Terima kasih udah ngikutin analisis ini sampai akhir, teruslah bertanya dan teruslah belajar.